Kali ini kita akan melihat pertarungan sengit 1-1 antara Serum Brightening Skintific dengan The Ordinary. Siapakah pemenangnya? Assalamualaikum. Hari ini aku mau membahas dua buah produk yang mana aku bandingin di antara kedua produk ini mana yang lebih bagus. Nah, untuk menjadi juara satu hanya ada satu produk yang menjadi pemenangnya. Dan kalian akan tahu hasilnya setelah review yang satu ini. Sebelumnya aku mau jelasin dulu produk dari yang mau aku review ini biar kalian gak pada bingung. Produk yang aku bandingin ini adalah Serum Brightening yang punya kandungan utama yaitu 10% niacinamide. Untuk hero ingredients tambahannya tentu beda di antara kedua produk ini, but at least yang aku bandingin ini adalah produk yang punya bahan kandungan utama yang sama yaitu 10% niacinamide. Nah, secara visual kalian bisa lihat yang satu tuh pinkish pink muda gitu, nah yang satu full putih. Jadi untuk visual udah beda banget konsepnya karena yang satu konsepnya itu lebih kalem. Kalian udah pasti tahu The Ordinary itu kayak apa bentukannya karena ini mereka jauh lebih senior, jauh lebih dulu. Secara packaging mereka ini memang beda. Dari Skintific ini, dia ini dari botol kaca juga, bentuknya pump 20 ml. Dan The Ordinary ini juga botol kaca, tapi dia bentuknya dropper gitu, pipet gitu. Dan The Ordinary ini 30 ml untuk produknya. Nah, untuk perbandingan tekstur dan wangi, kalau Skintific ini cenderung kental ke cair dan agak light juga. Dia cepat menyerap, warnanya putih keruh, dan wanginya itu soft dan cenderung samar. Sedangkan kalau The Ordinary, dia ini warnanya tuh kayak kental, warna putih keruh juga, tapi wanginya ini cukup ketara dan mirip obat. Mungkin buat kalian yang agak terganggu dengan yang namanya parfum, mungkin kalian akan suka The Ordinary karena wanginya ini memang sangat strong gitu loh wanginya, kecium banget gitu wanginya. Nah, untuk perbandingan hero ingredients tambahannya, di Skintific ini dia mengandung alpha-arbutin, ceramide, dan centella. Punya klaim untuk menyamarkan noda hitam, bisa untuk mencerahkan, memperbaiki skin barrier, bisa mengontrol minyak dan melembabkan kulit wajah. Sedangkan yang The Ordinary ini, sesuai yang tercantum di packagingnya, dia ini mengandung niacinamide 10% plus zinc 1%. Dia ini punya klaim untuk mencerahkan kulit, menyamarkan noda bekas jerawat, dan bisa mengontrol minyak berlebih. Nah, dilihat dari bahan sampingan utamanya ini, Skintific ini menurut aku lebih unggul ya, karena mereka ini nggak cuma klaim bisa mengatasi bekas jerawat dan minyak berlebih, tapi dia juga bisa untuk memperbaiki tekstur kulit wajah dan memperbaiki skin barrier kulit. Nah, biasanya permasalahan buat orang yang lagi fokus untuk menyembuhkan jerawat, mereka ini juga punya masalah lain, yaitu kulit wajah yang kusam. Nah, menurutku si Skintific ini jauh lebih unggul daripada si The Ordinary ini karena bahan sampingan si The Ordinary ini tuh cuma zinc aja gitu, yang mana cuma sebatas untuk oil control di kulit kita. Dan ini juga agak tricky buat yang punya kulit kering. Kalau misal nggak dibarengi pelembab, kulit kalian bisa over dryness. Karena ini aku ngalamin sendiri. Selama aku pakai The Ordinary ini, emang kerasa bagus. Cuma minusnya adalah dia ini bikin kulit aku tuh sekering itu. Karena basicnya kulit aku udah kering, dia seperti bekerja untuk menyerap minyak berlebih. Jadi aku ngerasa bener-bener kering banget, bener-bener kekurangan minyak banget di wajah aku kalau aku pakai The Ordinary ini. Sedangkan kalau aku pakai Skintific, efeknya nggak yang bikin over dryness. Pokoknya aku masih nyaman ketika aku pakai produk Skintific ini di pagi harinya. Nah, ngomongin soal experience tiap produk, ini yang paling ketara banget di antara kedua produk ini. Nah, selama pemakaian Skintific aku ngerasain dia itu gampang dan cepet banget nyerapnya. Jadi Skintific ini sangat nyaman meskipun dipakai di pagi hari untuk masuk ke step make up yang selanjutnya. Karena dia ini penyerapannya juga cepet. Dia ini nggak ada efek peeling. Dia bener-bener yang menyerap ke dalam kulit, bukan yang kering sekedar kering di atas lapisan kulit yang jadi bikin peeling. Dan kalaupun dipakai di malam hari, dia juga nyaman banget, nggak yang bikin berminyak, basah becek di atas kulit yang sampai kayak nggak bisa geser kanan kiri karena mukanya itu masih becek banget karena basah gitu, enggak gitu. Ini pokoknya nyaman pakai di malam hari maupun di pagi hari. Nah, sedangkan si The Ordinary ini, dia ini juga sama-sama cepat nyerapnya, tapi menurut aku dia cara kerjanya beda dari si Skintific. Nah, kalau si Skintific ini kan kerasa dia itu plumpy, jadi dia produknya itu benar-benar menyerap ke dalam kulit. Sedangkan kalau si The Ordinary ini aku ngerasanya, dia ini memang cepet ngeresepnya, tapi kayak nggak semuanya itu terserap ke dalam kulit. Jadi menurut aku dia kayak kering di atas lapisan kulit dan bikin peeling di area tertentu, kayak misal daerah di pipi belakang sini sama daerah leher. Itu aku sering banget ngalamin peeling. Aku nggak ngerti apakah emang
memang aku kurang cepet buat aku ngeratainnya, tapi harusnya nggak ada efek peeling kalau memang produk ini bagus penyerapannya. Dan karena ada efek peeling tadi, ini cukup ganggu untuk aku bisa lanjut ke step skincare atau makeup selanjutnya. Karena ketika aku di pagi hari, aku pakai serum ini, aku lanjutin pakai produk sunscreen, itu bener-bener gak nyaman banget. Jadi dari serumnya ini peeling, terus aku timpa pakai sunscreen juga, penyerapannya kurang bagus, dan akhirnya ketika aku timpa pakai bedak, hasilnya pun juga berantakan. Jadi kayak apa ya, nggak flawless gitu loh, nggak yang sehalus itu gitu. Jadi aku kurang suka pemakaian serum ini di pagi hari, atau memang ini disarankannya di malam hari ya, aku kurang tahu. Tapi yang pasti ini ada efek peelingnya. Jadi kalau mungkin dipakai di malam hari masih oke, karena ya udahlah ya, kalau peeling dibawa tidur gitu ya udah, karena aku nggak akan pakai makeup setelahnya. Cuma ya itu tadi, seperti yang aku bilang, kalau dipakein makeup dia hasilnya berantakan. Dan meskipun dia ini dipakai di malam hari, aku ngerasain efek di pagi harinya itu juga kurang enak. Karena seperti yang aku bilang, dia ini kan mengandung zinc. Zincnya ini untuk mengontrol minyak berlebih, sedangkan aku ini punya kulit yang kering. Dan dia ini bikin kulit aku benar-benar kering banget, meskipun aku itu udah pakai pelembab. Di malam harinya maupun di pagi harinya, aku basuh muka, kulitku langsung benar-benar yang kering tuh sampai flaky, sampai pecah-pecah gitu loh, bener-bener yang kering banget selama aku pakai The Ordinary ini. Itu aku notice karena beberapa hari waktu aku stop nggak pakai serum ini, kulitku baik-baik aja, nggak yang sekering itu. Jadi mohon maaf, untuk point experience kayaknya dia masih kurang unggul dibandingkan dengan si Skintific. Oh ya, dan satu lagi, selama aku pemakaian The Ordinary ini kayaknya emang kandungannya kan tinggi banget ya, 10% niacinamide. Itu dia ngasih efek tingling dan perih gitu di kulit aku, terutama area deket hidung. Di area sekitar bibir itu kerasa banget pedes dan tinglingnya. Jadi kayak apa ya, dia ini udah bikin kulit aku kering. Terus selama pemakaian produk maupun afternya itu juga kurang nyaman. Jadi aku nggak bisa belain The Ordinary lagi karena dia nggak ngasih aku impression yang bagus gitu di kulit aku. Sedangkan kalau si Skintific ini ya, dia udah baik-baik aja, aku nggak ngerasain kulitku yang over dry dan nggak ada efek tinglingnya juga. Jadi mohon maaf, aku di point experience-nya pun aku akan tetap memilih Skintific yang lebih unggul. Nah, untuk perbandingan hasil, aku akan share pengalaman after beberapa hari aku pakai produk ini. Jadi aku minggu pertama itu pakai Skintific dulu. Aku ngerasainnya kulit aku jadi lebih baik. Lebih baik di sini maksudnya adalah kulit aku jadi berkurang bekas jerawatnya. Jadi dia nggak yang semakin parah. Jadi dia at least ada hasil untuk mencerahkan dan memperbaiki skin barrier kulit aku. Kenapa aku bisa menilai seperti ini? Karena aku ngerasa kulitku itu jadi semakin plumpy. Gak ada permasalahan kulit yang aku keluhkan selama aku pakai Skintific. Sedangkan kalau di Ordinary ini bener-bener aku tuh sampai yang oh my god, ini tuh kulit aku sampai bener-bener sekering ini. Jadi aku kayak setiap di siang harinya kayak habis wudhu gitu, itu aku bener-bener harus pakein petroleum jelly biar kulit aku itu nggak pecah-pecah, karena bener-bener keringnya itu tuh sampai flaky, sepecah-pecah itu. Jadi mungkin untuk produk yang The Ordinary ini akan bagus, tapi kalau disandingkan dengan pelembab yang bener-bener punya kandungan yang lebih rich dari pelembab pada biasanya, karena pelembab yang aku pakai itu dia itu jenis produknya adalah gel. Karena kalau gel itu daya lembabnya itu nggak selama kalau misal kita pakai produk pelembab yang bentuknya itu kayak krim atau petroleum jelly tadi kan. Pakai pelembab, tapi karena aku tipikal yang males ribet, jadi aku mau satu produk itu nggak menimbulkan masalah kulitku yang lain. Jadi ya tetap aja Skintific jauh lebih unggul dalam poin ini, karena ketika aku mau memperbaiki kulit aku tidak menimbulkan permasalahan kulit yang lain. Nah, masuk ke kesimpulan. Oke, mungkin ini adalah part yang paling ditunggu-tunggu hasilnya, tapi kayaknya udah ke-spoil nggak sih dari tadi, karena kalian udah bisa nilai sendiri mana yang sekiranya produk yang jauh lebih unggul. Karena di samping secara hitung-hitungan nih ya, kalau si Skintific ini tuh 20 ml, harganya kalau nggak salah 120, mungkin aku bisa insert di sini harganya. Dan si The Ordinary ini 30 ml, harganya juga nggak jauh beda dari si Skintific ini. Kalau dihitung-hitung sih kayaknya lebih murahan si The Ordinary, tapi masalahnya adalah The Ordinary ini menimbulkan permasalahan kulit yang baru, yang mana ketika aku beli produk The Ordinary, aku harus punya produk sampingan yang lain, yang mana jatuhnya tetap lebih mahal menurut aku. Nah,
lumayan. Sedangkan si Skintific ini meskipun dia 20 mili, harganya juga segitu, tapi dia tidak menimbulkan permasalahan kulit yang baru, justru memang memberikan solusi atas permasalahan kulitku ini. Dan catatan yang lain lagi, mungkin kalau kalian punya kulit yang berminyak akan lebih cocok pakai si The Ordinary ini. Dan mungkin kalau kalian kulitnya tipikal yang kering atau sensitif, kalian bisa pakai si Skintific ini. Jadi menurut aku Skintific ini jauh lebih worth it daripada si The Ordinary. Mohon maaf, The Ordinary. Jadi pemenangnya kali ini adalah si Skintific. Diharap Skintific untuk maju ke atas podium untuk menerima penghargaan. Jadi kesimpulannya, aku mau kasih nilai 4,8 untuk The Ordinary ini. Dan untuk Skintific ini, obviously kamu dapat bintang 5. Selamat!